Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari Robert. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Menghabisi Dukun Santet dari Tengah Hutan, Pedalaman Kalimantan. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Bet, panggil Rowan yang duduk di sebelahnya. Iya, apa? Kita mau kemana sih, Bet? Tanya Rowan. Sudah, ikut saja. Jangan banyak tanya. Yang pasti aku tidak akan menjualmu. Jadi kau tenang saja. Jawab Robert seraya memalingkan wajahnya. Menatap keluar jendela kaca bus yang sedang mereka naiki. Bet, aku ini wajib tahu kau mau membawaku kemana. Kau akan segera mengetahuinya. Mendengar jawaban dari Robert, Rowan hanya bisa menghela napas panjang. Sepulang mereka berdua dari desa Meranti, Robert memang langsung mengajak Rowan pergi, entah mau kemana. Robert membawanya. Rowan sama sekali tidak tahu perjalanan panjang itu berakhir di terminal Banjarmasin. Di sana ada seseorang yang sudah menunggu mereka. Orang itu tampak asing bagi Rowan. Setelahnya mereka dipersilakan masuk ke dalam sebuah mobil, entah mau dibawa kemana lagi. Yang pasti Rowan hanya menurut saja. Bagaimana kabar Jumia? Tanya Robert pada orang itu. Sudah sembuh sepenuhnya, Bet. Hanya sekarang suaminya malah yang sakit parah. Jawab orang itu. Jumia, bukankah itu nama Rowan? Ujar Robert dengan cepat, menghentikan perkataan Rowan yang sepertinya ingin mengungkapkan kalau Jumia adalah perempuan yang Robert cintai. Rowan langsung terdiam, namun bibirnya tetap tersenyum kecil. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai. Rowan sedikit meregangkan tubuhnya setelah keluar dari dalam mobil. Rasanya badanku sakit semua, Bet. Ujar Rowan. Udah, jangan banyak bicara. Kita perlu kesini untuk mengobati orang, bukan untuk membahas masa lalu. Kau ingat itu? Ujar Robert ketus. Loh, kenapa kau marah sih, Bet? Aku kan hanya mengatakan kalau badanku sakit-sakit. Jangan pura-pura tidak tahu. Rowan terdiam, lalu ia merangkul bahu Robert yang langsung ditepis oleh kakak angkatnya tersebut. Syukurlah kau datang, Bet. Ucap seorang perempuan seraya menghampiri Robert. Dia menatap Rowan. Atap perempuan itu, Rowan langsung tahu kalau perempuan itu adalah Jumia. Setelah melihat tatapan matanya memandang Robert, tatapannya tak bisa berbohong. Masih ada rasa yang mencoba mereka sembunyikan. Aku pasti datang. Oh iya, kenalkan, ini adik angkatku Rowan. Ujar Robert pada perempuan itu. Jumia, panggil saja Mia, kata perempuan itu sambil menatap Rowan. Rowan pun mengangguk. Boleh kami melihat suamimu? Tanya Robert. Mia langsung mengangguk lalu mengantar keduanya untuk masuk ke dalam kamar. Rowan masih mengekor di belakang Robert dan Mia. Robert menatap tubuh laki-laki yang terbaring lemah, tidak berdaya di atas kasur itu. Wajahnya pucat seolah tidak ada darah lagi. Rowan maju dan berdiri di samping Robert. Sepertinya cukup parah ini, Bet. Ujar Rowan. Ya, benar. Tapi tidak ada salahnya kita berusaha dulu untuk mengobatinya, kata Robert. Bet, tapi masih ada harapan. Tanya Mia. Robert mengangguk. Kita usahakan dulu. Tolong ya, Bet. Ucap Mia memohon. Robert tersenyum simpul seraya menganggukkan kepala. Bet, kau baik-baik saja kah? Mengobati sainganmu seperti itu? Tanya Rowan berbisik. Saat itu mereka sedang berada di dalam kamar yang sudah disiapkan sebagai tempat istirahat keduanya. Selama berada di rumah tersebut, Robert menghela napas panjang. Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Membiarkan dia mati begitu saja? Apa kau tak lihat anak mereka? Apa kau tidak kasihan pada anak mereka kalau sampai salah satu orang tuanya tidak ada lagi? Bukan begitu maksudku, Bet. Ujar Rowan membela diri. Lalu apa? Rowan menghela napas panjang. Matanya menatap ke langit-langit kamar. Aku tidak ingin kau mati, Bet. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kau. Kau adalah satu-satunya keluarga yang kupunya saat ini. Ucap Rowan pelan. Robert tersenyum menatap adik angkatnya itu. Kau ini, aku tidak akan mati semudah itu, Baguslah, Bet. Aku harap memang seperti itu. Ya, sama, kau pun tidak akan bisa mati dengan mudah. Ingat itu, Wan.
ujar Robert. Maksudmu apa? Kau ingat dengan benda yang kau ambil dari mulut Raja Buto waktu itu? Rowan seketika muak saat ia mengingat peristiwa itu kembali. Hal itu mengundang gelak tawa dari Robert. Itu adalah pengingat kau dengan alam dunia. Kau tidak akan bisa mati sebelum benda itu dikeluarkan atau diwariskan ke orang lain. Hah? Siap, Bet. Kau bilang waktu itu kau tidak tahu benda itu untuk apa? Lagi-lagi di sini Robert tertawa. Aku bilang waktu itu aku tidak tahu untalan tersebut terbuat dari apa. Tapi sejauh yang aku tahu, untalan seperti itu memang akan membuat kita terikat dengan alam dunia. Kita tidak akan bisa mati dengan untalan, atau kalaupun kita mati, tapi untalan belum diwariskan ke orang lain, maka kita akan hidup lagi, tapi dengan wujud yang berbeda, ujar Robert. Hah? Gila kau, Bet. Kau memang cukup gila. Terdengar ketukan pintu. Robert, boleh bicara sebentar? Panggil Mia di depan pintu kamar. Robert beranjak dan berjalan ke arah pintu. Mia tampak menundukkan kepala. Sepertinya dia takut bertatapan mata dengan Robert. Rowan maklum karena memang seperti yang pernah dikatakan Agnesia. Mata Robert seolah memiliki sihir pemikat, membuat lawan jenis yang berbicara dengannya menjadi salah tingkah dan juga tergoda. Setelah Robert keluar, Rowan pun lantas memejamkan mata. Tiba-tiba saja saat sudah hampir terlelap, Rowan mendapatkan peringatan dari salah satu dukun yang hampir membunuhnya. Kau akan mati, ujar suara dukun itu menggema. Rowan membuka mata, napasnya terengah. Sial, umpat Rowan kesal. Malam itu ritual pengobatan untuk suami Mia pun dilakukan Robert dan Rowan. Mereka sudah bersiap. Mereka sama-sama tidak mengenakan baju. Mereka duduk di depan tubuh suami Mia yang sudah dipindahkan ke lantai. Kita usahakan yang terbaik, Wan, ujar Robert. Rowan pun mengangguk. Kau tidak perlu ikut, awasi saja perkembangannya, ujar Robert pada Rowan. Rowan pun kembali mengangguk. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan itu. Robert mulai ritualnya. Sesaat kemudian kepala Robert menunduk. Butiran keringat dingin mulai terlihat pada tubuhnya. Sementara Rowan masih terus mengawasi perkembangan suami Mia yang juga mulai berkeringat. Tiba-tiba saja angin kencang yang tak dari mana datangnya berembus di dalam ruangan tersebut. Tubuh suami Mia seketika bergetar dengan hebat. Dengan cepat, Rowan menutupi dengan kain hitam dan sesaat kemudian suami Mia tenang kembali. Namun kini giliran Robert yang tubuhnya bergetar dengan hebat. Hidungnya mengeluarkan sedikit darah dan keringatnya semakin banyak. Mata Rowan berkedip menatap Robert. Ia masih menahan diri untuk tidak turun tangan membantu saudara angkatnya itu. Tidak lama kemudian, Robert mengeluarkan suara geraman aneh. Namun itu hanya sebentar dan sesaat. Kemudian Robert membuka matanya. Matanya tampak memerah. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan ritualnya, ujar Robert. Rowan mengangguk. Lantas ia kembali duduk di sebelah Robert dan mulai merapalkan mantra sambil memejamkan mata. Aroma aneh muncul. Aroma itu seperti campuran antara bau daging busuk dan wangi bunga yang menyengat. Beberapa kali Rowan membuang napasnya. Ia merasa sangat terganggu dengan bau tersebut. Saat ia membuka matanya, Rowan melihat ada satu makhluk dengan wujud yang mengerikan. Kulitnya mengelepas dan bau busuk di bagian kepalanya terpasang mahkota bunga. Makhluk itu tepat berdiri di hadapan Robert. Takut terjadi sesuatu, Rowan lantas kembali memejamkan mata sambil merapalkan mantra. Tiba-tiba saja Rowan merasa ada sebuah tangan yang mencekik lehernya hingga Rowan kesulitan untuk bernapas. Robert! Rowan berusaha meminta tolong pada Robert, namun Robert tetap diam dan tetap fokus pada apa yang dia lakukan. Saat sudah hampir kehilangan napas, Rowan teringat akan pesan Robert dan juga Raja Buto dulu. Akhirnya Rowan kembali fokus dan merapalkan mantra untuk mengusir makhluk tersebut dan tidak butuh waktu lama. Makhluk itu berhasil dikalahkan oleh Rowan. Napas pemuda itu terdengar berat, tangannya menggosok-gosok lehernya yang masih sakit. Tubuh suami Mia tiba-tiba saja mengejang dan mantra Robert terapalkan terdengar semakin nyaring. Kain hitam yang semula digunakan untuk menutupi tubuhnya kini sudah terbuka. Mata laki-laki itu tampak melotot, bibirnya membiru.
Astaga, Bet, ini Parangmaya, Bet, ujar Rowan panik karena seperti yang diketahui, hanya sedikit bahkan nyaris tidak ada orang yang bisa selamat dari Parangmaya. Robert tetap diam. Bet, jangan membahayakan nyawamu sendiri, Bet, bentak Rowan sedikit panik. Rowan berusaha menyadarkan Robert agar Robert tidak bertindak semakin jauh dan membahayakan dirinya sendiri. Dan saat Robert berhasil disadarkan, tubuh suami Mia langsung berhenti mengejang. Sepertinya lelaki itu sudah meninggal dunia. Robert menampar Rowan hingga berdarah. Gara-gara kau dia mati, bentak Robert. Bet, itu Parangmaya, Bet. Kalau engkau tidak kucegah, mungkin kau yang akan mati, balas Rowan. Robert menggeram penuh emosi. Aku akan berhasil jika kau tidak ganggu, bangsat. Rowan mengusap bibirnya yang berdarah setelah dipukul oleh Robert. Apa yang harus aku katakan pada Mia sekarang, ha? Tanya Robert dengan suara yang bergetar, bahkan nyaris terdengar. Bet, kau sudah berusaha, Bet, tapi lawanmu saja yang terlalu licik. Diam kau, diam, bentak Robert. Pintu terbuka. Ada apa ini, Bet? Bagaimana? Tanya Mia dengan suara bergetar. Mia, maaf, ucapan Robert tertahan ketika melihat tubuh Mia ambruk ke lantai. Beberapa orang keluarga suami Mia terlihat juga ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Sasantet yang sudah bersarang di tubuhnya masih berusaha Robert keluarkan. Mereka kembali mengirimkan lagi, dan yang baru mereka kirimkan itu adalah Parangmaya. Sedikit sekali harapan untuk bisa menyembuhkan, dan karena aku takut terjadi hal yang tidak diinginkan pada Robert, jadi aku mengacaukan ritualnya. Ini bukan salah Robert, ini adalah salahku. Kalau kalian ingin marah, silahkan marah padaku, jangan pada Robert, ujar Rowan. Semua orang terdiam, hanyut dalam kesedihan atas meninggalnya keluarga mereka pada malam itu. Bet, bagaimanapun juga, terima kasih atas bantuanmu. Mungkin ini memang sudah takdir Tuhan. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Aku tidak pernah menyalahkan kalian atas semua ini. Kalian sudah berusaha, tetapi Allah lebih sayang pada suamiku, ucap Mia. Robert menatap mata perempuan itu. Jangan ragu untuk menghubungiku kalau terjadi sesuatu padamu dan anakmu. Aku pasti akan membantu. Dan satu hal yang harus kau tahu, kau selalu ada di sini, ucap Robert sambil menunjuk ke arah dadanya. Mia mengangguk. Terima kasih, Bet. Robert mengangguk, lalu keduanya pun berpamitan pulang dan menaiki bus yang akan membawa mereka pulang. Tidak ada obrolan antara keduanya. Rowan maklum, Robert pasti benar-benar marah pada dirinya. Rowan, panggil Robert tiba-tiba. Iya, Bet, jawab Rowan bersemangat. Maaf untuk malam itu. Rowan mengangguk, bibirnya tersenyum. Iya, Bet, tidak masalah, Bet. Robert tersenyum simpul, seraya mengacak-acak rambut Rowan dengan sebelah tangannya. Bet, kalau boleh tahu, apa itu tadi yang kau bilang? Dia akan selalu ada di hatimu. Apa itu artinya kau akan memperjuangkan dia, Bet? Tanya Rowan penasaran. Robert tersenyum, kepalanya menggeleng. Dia memang selalu ada di hatiku, tapi bukan berarti aku akan hidup bersamanya. Banyak hal yang membuatku tidak akan bisa bersamanya, Wan. Salah satunya adalah pekerjaanku. Aku tidak ingin mereka dalam bahaya hanya karena hidup bersamaku, ucap Robert diri. Bet, berjanjilah, Bet, kalau masalah yang kita hadapi ini selesai dan kita keluar sebagai pemenangnya, berjanjilah, Bet, kau akan memperjuangkan dia, Bet. Aku melihat masih ada perasaan di matanya untukmu, Bet. Tapi Rowan, aku ragu apakah aku bisa melindunginya yang lemah bila sudah menyangkut orang yang aku sayangi, sama seperti saat aku mencarimu waktu itu, ucap Robert. Tapi Bet, kau kan akhirnya bisa menemukan dan menjemputku pulang. Iya kan, Bet? Intinya itu, Bet. Itu berkat Ranti. Ning, tidak ada lagi obrolan antara keduanya. Singkat cerita, menjelang sore, barulah mereka sampai di rumah. Terlihat di sana sudah ada Sidang yang baru membuat pakan babi untuk peliharaan Robert. Bet, anak Ricci mati, Bet, ujar Sidang. Mati? Anak nomor berapa kali ini? Tanya Robert dengan alis mata berkerut. Nomor 3, Bet. Kasusnya sama seperti yang bungsu waktu itu. Padahal sudah kuperingatkan padanya
Sewaktu anak bungsunya meninggal itu, katanya jangan pernah membunuh Kijang yang terkena jebakan karena Kijang itu merupakan paling pantang keluarga mereka. Wah, tapi Kijangnya besar hari itu, Bet. Padahal waktu itu Ricci tidak membunuhnya. Dia menyuruh orang, Amai Dominik yang membunuhnya. Itu artinya sama saja. Harusnya dia melepaskan Kijang itu saat masih hidup, bukan menangkap dan menyuruh orang untuk membunuhnya. Jatuhnya sama saja, hanya berbeda tangan, ujar Robert. Untung Ami tidak punya pelik pantangan seperti itu. Menyeramkan. Sidang, selesai kau memberi makan babi-babiku, susul aku ke rumahnya, ujar Robert. Baik, Bet, jawab Sidang cepat. Dia tahu Robert pasti akan membayar uang jasanya hari itu. Hari-hari pun berlalu. Rowan, tangkap, ujar Robert yang saat itu berada di depan teras. Dia melemparkan kunci pada Rowan yang baru saja ingin masuk ke rumah. Dengan cepat, Rowan menangkap kunci itu. Kunci apa ini, Bet? Tanya Rowan. Kunci lemari yang ada di kamarku. Buka saja, kurasa sudah waktunya untuk kau tahu, ujar Rowan mengerutkan alisnya. Dengan cepat ia berlari masuk ke dalam dan masuk ke dalam kamar Robert sambil tersenyum. Rowan membuka lemari itu, tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Bahkan selembar baju Robert pun tidak ada. Rowan terdiam, dia bingung. Apa sebenarnya yang ingin Robert beritahu? Dan saat Rowan keluar rumah, ternyata di teras Robert sudah tidak ada. Bet, Robert. Namun hingga malam harinya, Robert juga tidak kembali. Rowan menunggu dengan gelisah, tapi keesokan harinya Robert juga tidak kunjung muncul. Dan setelah 3 hari, barulah Rowan menyadari maksud Robert. Rowan terduduk lemah. Kini satu-satunya keluarga yang dia punya pergi entah kemana. Rowan menangis dalam diam di tempat lain. Robert tengah membangun pondok kecil di tengah hutan yang sangat jauh dari desa tempat tinggalnya. Maaf Rowan, tapi aku tidak akan mungkin membahayakan adikku. Mulai dari sini, aku akan mengambil alih semuanya. Jika nanti aku tidak pulang, itu berarti aku sudah bersama orang tuaku dan juga orang tuamu, ucap Robert. Dalam mimpi Rowan usai mendapat pesan lewat mimpi itu. Rowan memutuskan untuk pergi mencari Robert. Namun yang pasti, ia tidak akan pernah berhasil menemukan Robert. Rowan putus asa, tidak peduli bagaimana kerasnya usaha Rowan untuk menemukan Robert. Dia tetap tidak bisa menemukannya. Malam itu adalah malam ke-41 sejak Robert memecilkan diri di tengah hutan. Robert duduk di dalam pondoknya. Di depannya terdapat perapian yang sudah ditaburi kemenyan. Setelah manta dirapalkan, angin di luar pondok tiba-tiba saja berembus dengan kencang. Suara menggema terdengar mendekat ke arah pondok Robert. Robert berhenti membaca mantranya. Ia lantas beranjak dari duduknya, lalu berjalan keluar. Tidak kusangka kau akan kembali memanggilku, ujar bayangan menyerupai cahaya merah seperti api. Aku membutuhkanmu. Aku tahu sesuatu saat kau pasti akan membutuhkanku lagi. Tapi kali ini, jika kau ingin aku kembali, maka aku tidak akan pernah bisa lagi meninggalkanmu. Apa kau sudah siap seumur hidup bersekutu denganku? Iya, jawab Robert tanpa ragu. Lalu suara tawa mengerikan itu kembali menggema di tempat itu. Di malam itu Robert berhasil mengembalikan semua yang pernah ia kuasai dulu, sewaktu ia masih menjadi dukun santet. Berkat itu Robert yang dulu kini sepenuhnya benar-benar telah kembali. Dan mulai dari situ Robert kembali berusaha menemukan jejak komplotan dukun yang sebelumnya hampir membunuh Rowan. Robert mencari dengan teliti di tempat mereka mengurung dan menyiksa Rowan. Dan berkat kegigihannya itu, akhirnya Robert menemukan satu benda milik salah satu dukun yang kemudian Robert gunakan untuk melacak keberadaannya. Robert tersenyum, rupanya dukun pemilik benda itu. Pertahanannya sangat mudah untuk ditembus. Alhasil, malam itu juga beberapa orang dukun dalam komplotan itu berhasil Robert habisi dengan santet. Robert tersenyum puas. Begitu Rowan sedang duduk di teras rumahnya. Matanya menatap langit yang nampak tertutupi oleh awan mendung. Bet, di mana kau sekarang, Bet? Kalau sampai terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri, Bet, ucap Rowan lirih. Tiba-tiba saja Rowan teringat akan Maranti. Mungkin saja Maranti bisa membantuku, ucap Rowan.
dengan mata setengah melotot. Dan dengan cepat Rowan berlari meninggalkan rumah. Ia berlari menuju ke rumah Sidang untuk meminta bantuan Sidang merawat ternak selama ia pergi. "Aku sih senang kalau kalian sering pergi-pergi begini," ujar Sidang sambil tertawa. Tapi Robert kemana, Wan? Apa dia melapah lagi, Wan?" tanya Sidang. "Aku juga tidak tahu, Dang. Ini pun aku pergi karena mencarinya." "Oh, begitu. Baiklah, semoga kau segera bisa menemukan Robert. Tolong jaga ternak kami ya, Dang." "Tenang saja, aman." Selesai berpamitan, Rowan pun kembali berlari pulang ke rumahnya. Ia mengemas pakaian lalu berangkat menuju ke desa Maranti dengan menggunakan perahu cis. Beralih pada Robert, saat itu dia sedang menikmati daging kancil hasil buruannya. Namun tiba-tiba saja muncul kawanan lutung merah. Kedatangannya disertai dengan angin kencang dan bebauan yang aneh. Dari ukuran mereka yang besar-besar, Robert tahu kalau kawanan lutung tersebut merupakan para penjaga hutan. Ya, mereka bukanlah hewan sungguhan. Robert tersenyum saat salah satu lutung yang ukurannya jauh lebih besar dibanding kawanannya turun dari pohon dan berjalan dengan 2 kaki, layaknya manusia. "Aku tahu kedatanganku di sini mengganggu kalian, tapi satu hal yang harus kalian tahu, aku di sini bukan untuk merusak tempat kalian," ujar Robert. Lutung itu tidak menjawab, namun matanya masih menatap tajam pada Robert. "Izinkan aku tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Jika kalian mengizinkan, maka aku akan amat sangat berterima kasih pada kalian semua." Lutung itu lalu mundur dan pergi meninggalkan Robert. Robert menghela napas panjang. Dia harus bergerak cepat menyelesaikan misi balas dendam. Dengan cepat, entah hidup atau mati, Robert sudah tidak peduli lagi. "Meranti, Meranti, Meranti," panggil Rowan sambil terus mengetuk-ketuk pintu rumah Meranti. Namun tidak ada jawaban. Mungkin karena memang sudah malam, atau bisa saja sedang tidak ada orang di rumah. Meranti," panggil Rowan lebih keras lagi. Tapi tetap saja tidak ada jawaban. Rowan kemudian berhenti mengetuk pintu dan memanggil nama Meranti. Dia memilih untuk duduk di teras rumah sambil memikirkan hal-hal yang sangat ia takutkan. Tidak terasa Rowan sampai terlelap, mungkin karena tubuhnya yang sudah terlalu lelah. Rowan, bangun Wan, ini aku Ranti," ucap lembut Meranti sambil menyentuh hidung Rowan dengan jarinya. Rowan terbangun, ia langsung duduk dan menatap Meranti yang tersenyum padanya. "Kenapa kamu di sini?" tanya Meranti pelan. Maaf Ranti, aku sudah tidak tahu harus meminta tolong pada siapa, dan satu-satunya orang yang terpikirkan olehku cuma kamu, Ti." "Ranti, ajak Rowan masuk," ujar Rostam. "Yuk, masuk yuk," ajak Meranti. Rowan mengikuti. Ternyata di dalam Ibunda Ranti yang sudah menyiapkan tempat untuk Rowan beristirahat. "Nah, silakan istirahat dulu Nak Rowan. Sepertinya Nak Rowan kelelahan sekali," ujar Rustam mempersilahkan. "Maaf, saya datang malam-malam begini." "Sudah, tidak perlu minta maaf. Datanglah kapanpun kau suka. Pintu rumah ini selalu terbuka untukmu Nak Rowan, dan juga untuk Nak Robert," ujar Rustam. "Terima kasih." "Ya sudah, Rowan, lanjutkan tidurmu dulu. Besok baru kita bahas apa yang ingin kau ceritakan," kata Meranti dengan senyum manis di bibirnya. Rowan pun mengangguk. Setelah Meranti pergi, Rowan lantas merebahkan tubuhnya. Pagi-pagi sekali Rowan sudah bangun dan duduk di teras rumah. Wajahnya terlihat kusut. "Rowan," panggil Ranti seraya duduk di samping pemuda itu. Rowan menatap Ranti. Ayo kemana?" tanya Rowan. "Cerita, katanya kamu mau cerita sesuatu sama aku." Rowan terdiam, matanya masih menatap lekat pada wajah cantik di sampingnya itu. Robert menghilang." Tidak, sebenarnya Robert pergi. Dia tidak memberitahuku pergi kemana, tapi dia ada menyampaikan pesan lewat mimpinya," ujar Rowan mulai menceritakannya. Tidak lupa juga, ia menceritakan pesan dari mimpi Robert. Ranti mendengarnya dengan seksama. Sesekali helaan napas panjang terdengar dari dirinya. "Lalu, kamu mau aku membantumu untuk mencari?" tanya Meranti. Rowan mengangguk. "Bisa kan?
Tanya Rowan. Kita coba saja, Wan. Kapan mau dimulai? Malam ini juga boleh, kalau kau siap. Ranti mengangguk. Oke, kita mulai malam ini. Oh iya, nanti setelah kita makan, kita ke rumah Amang Nanjan dulu ya, ujar Ranti. Rowan pun mengangguk setuju. Setelahnya Ranti masuk ke dalam rumah untuk menyiapkan sarapan. Sementara Rowan pergi mandi ke sungai. Di sungai, Rowan bertemu dengan Rustam yang terlihat sedang menguras air dari dalam perahu jis milik Rowan. Terima kasih banyak, Bang. Aduh, maaf, saya jadi merepotkan. Harusnya saya saja yang mengurus jis milik saya, ujar Rowan. Tidak apa-apa. Oh ya, Wan. Tadi Amang sempat mendengar pembicaraan kamu dengan Ranti. Bagaimana ceritanya sampai Robert bisa pergi? Rowan menghela napas panjang. Kemudian ia duduk di lantai jamban tersebut sambil menceritakan apa yang sebelumnya ia sudah ceritakan pada Ranti. Rustam menganggukkan kepala. Amang rasa Robert itu sangat menyayangimu. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi kamu. Beruntung kamu, Wan, punya saudara seperti Robert. Mata Rowan mulai berkaca-kaca. Meski Robert terlihat cuek dan terkesan kasar, namun dalam hal menyayangi dan mencintai, perhatian dan kelembutan tak perlu diragukan lagi. Kalian pasti akan menemukannya. Amang sangat yakin akan hal itu, ujar Rustam seraya menepuk pelan bahu Rowan. Terima kasih, Mang. Rustam mengangguk. Ayo, cepatlah mandi. Amang rasa Ranti sudah selesai membuat sarapan, kata Rustam. Pagi itu Rowan dan keluarga menanti sarapan pagi bersama. Sesekali terdengar Rustam dan istrinya mengobrol sambil senyum-senyum menatap Meranti dan Rowan. Selesai makan, Rowan membantu Meranti untuk membereskan bekas makanan dan mencuci piring. Sementara orang tua Meranti duduk-duduk di teras dapur sambil minum teh. Wan, semangat dong, wajah kamu udah kayak ayam mau dipotong saja sih, ujar Ranti seraya menatap wajah Rowan yang tampak lesu. Aku kepikiran Robert. Ya sama, aku juga kepikiran Kak Robert. Tapi walau bagaimanapun, aku tetap berusaha ceria dan semangat juga. Karena aku yakin kita pasti akan bisa menemukan Kak Robert. Rowan tersenyum. Tapi kamu harus janji nanti kalau harus pergi kalau semisal kita dalam bahaya, ujar Rowan. Ranti pun mengangguk. Selesai membantu Ranti mencuci piring, mereka berdua lantas berpamitan kepada orang tua Meranti untuk pergi ke rumah Amang Nanjan. Namun sesampainya di rumah Amang Nanjan, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Mungkin Amang Nanjan lagi pergi, Wan. Kita tunggu di sini saja ya, ujar Meranti. Rowan pun mengangguk. Wan, ya, kamu tahu nama hewan ini? Tanya Ranti seraya menunjuk ke arah kurungan kecil yang terbuat dari bambu. Kalau tidak salah itu rindu menangis, jawab Rowan. Kenapa dikurung di sini? Aku lepasin ya, tanya Meranti. Jangan Ti, jangan. Aku rasa Mang Nanjan mau membuat minyak pelet dari hewan itu, ujar Rowan. Oh iya, memangnya bisa? Tanya Ranti antusias. Rowan mengangguk. Bagaimana caranya? Ada ritualnya Ti, coba saja. Nanti kamu tanyakan sama Amang Nanjan. Kira-kira Amang Nanjan mau melet siapa ya? Tanya Meranti sambil memperhatikan hewan yang sekaligus mirip kupu-kupu. Rowan tersenyum menyatapnya. Iya, jawab Ranti cepat. Matanya menatap Rowan yang juga menatapnya. Tiba-tiba saja Rowan menunduk, lalu perlahan kepalanya menggeleng. Wan, kamu kenapa? Bilang sesuatu sama aku. Rowan menggeleng. Lalu, itu tadi tidak. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Oh iya, sama-sama ya. Lalu Ranti beranjak berjalan mengelilingi rumah Amang Nanjan. Entah apa yang ia cari, sementara Rowan duduk menunggu kedatangan Amang Nanjan. Namun hingga sore hari menjelang, Amang Nanjan tak kunjung pulang. Akhirnya mau tidak mau, mereka berdua terpaksa harus pulang tanpa bertemu Amang Nanjan. Sementara itu di tempat lain, Robert yang saat itu sedang mempersiapkan ritualnya tampak terganggu dengan kedatangan kawanan lutung merah yang sebelumnya sudah mendatanginya. Ada apa lagi? Bukannya kalian sudah mengizinkan aku tinggal di sini selama beberapa hari? Tanya Robert. Lutung merah yang berbadan paling besar itu maju. Dia berjalan
dengan dua kaki dan mendekati Robert. Lutung merah itu memberikan sesuatu pada Robert. Robert menerima benda bentuk berwarna hijau itu. Ia menatapnya sebentar, lalu tersenyum simpul. "Aku tidak sedang mencari benda tertua. Aku tidak membutuhkan benda ini," ujar Robert seraya mengembalikan batu tersebut. Namun si lutung merah terlihat tidak terima setelah pemberiannya ditolak oleh Robert. "Ah, baik. Kalau memang kalian memaksa, aku akan menyimpan batu ini," ujar Robert kemudian. "Sekarang pergilah, ada sesuatu yang harus aku selesaikan malam ini," lanjut Robert. Lalu kawanan lutung merah itu pun pergi meninggalkan Robert. Robert menatap batu pemberian dari lutung merah tadi. Bibirnya tersenyum. Lalu Robert memasukkan batu itu ke dalam ikat kepalanya. Sesaat setelah Robert memejamkan mata, wajahnya menengadah ke atas. Robert merasakan anak energi yang kuat keluar dari batu tersebut, lalu masuk ke dalam kepala dan menjalar ke seluruh tubuhnya. "Loh, mana Nanjan, Ti?" tanya Rustam saat melihat Ranti dan Rowan hanya berdua. "Gak tahu kemana, Bah. Amang Nanjan gak ada di rumah." "Ah, begitu ya. Kemana dia ya?" gumam Rustam. Wan." "Iya, Mang. Pasti Robert. Pasti akan ketemu." Rowan mengangguk. "Tapi entah kenapa perasaanku merasa tidak enak. Amang, aku sangat takut terjadi sesuatu kepada Robert," ucap Rowan lirih. Selesai makan malam, Rowan dan Meranti mulai pencariannya ditemani oleh teman-teman Meranti dan juga peliharaan Rowan. Namun cukup lama mereka mencari keberadaan Robert. Tak juga berhasil ditemukan. "Teman-teman, aku ingin minta tolong menyebar semua ya. Tolong bantu kami mencari dimanapun keberadaan Kak Robert," ujar Ranti pada teman-temannya. Makhluk itu mengangguk lalu pergi satu persatu hingga tinggal Ranti dan Rowan dan Lampe bersama perempuan bergaun merah. Di tempat Robert, keringat dingin sudah membasahi wajah dan tubuh Robert. Angin yang cukup kencang menyapu tubuhnya dan pepohonan di sekitar. Robert masih bertaruh melawan komplotan dukun yang memang ingin menghabisinya sejak awal. Ia tiba di tempat itu, namun karena lawan yang cukup banyak dan ia juga diserang dari berbagai arah. Itu cukup membuat Robert kewalahan, namun bukan Robert namanya kalau langsung menyerah. Begitu terdesak dan tidak beberapa lama, kemudian Robert berhasil memutar balikan keadaan. Beberapa dukun itu berhasil dibuat tumbang oleh Robert. Angin semakin kencang, diiringi suara teriakan dari puluhan ekor lutung merah yang menonton dari atas pohon. Robert sangat sulit ditumbangkan, padahal ia melakukan penyerangan hanya seorang diri. Salah satu teman Ranti datang mengabarkan kalau di dekat salah satu kampung bahasa jin terdapat satu orang manusia yang sedang melakukan ritual. Tidak lama laporan keduanya pun datang dengan teman Ranti yang baru tiba itu juga. Sama mengabarkan kalau di tempat seseorang yang sedang melakukan ritual. Kemungkinan salah satu di antaranya adalah Robert. Pikiran. Dan kemudian mereka pun diantar menuju ke tempat yang sebelumnya diberitahu oleh teman Meranti tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat salah satu orang yang dilaporkan oleh teman Ranti tadi. Rupanya, di sini bukan Robert, melainkan seorang perempuan tak putus asa. Mereka pun kembali mendatangi tempat yang sebelumnya juga dilaporkan, dan Rowan menghela napas panjang. Matanya tertuju pada tubuh itu. Ya, itu adalah Robert. Namun karena tubuh Robert saat itu sedang berada di alam, alhasil Rowan pun tak bisa melakukan apa-apa. Ranti, kamu ditunggu di sini ya. Aku akan menyusul Robert. Aku akan membantunya, ujar Rowan. Aku ikut, ucap Ranti. Rowan pun mengangguk. Rowan dan Meranti mengikuti jejak Robert yang pada akhirnya membawa mereka ke tempat pertarungan antara Robert melawan komplotan dukun santet. Tapi yang mengejutkan rupanya di sana tidak ada Robert, tapi di sini juga ada seorang perempuan yang usianya mungkin sebaya dengan Robert. Sepertinya penempuran itu berada di pihak yang sama dengan Robert. Salah satu makhluk berwajah menyeramkan tiba-tiba saja mendekat dan menyerang. Namun mereka dengan sigap, Lampe dan perempuan bergaun merah melindungi Ranti dan juga Rowan. Tidak hanya tinggal diam, Rowan pun lantas bergerak maju. Tetaplah di dekatku Ranti, ini bukan hanya tentang tarung santet, ujar Lampe. Raut wajah Ranti tampak cemas, matanya sampai tak teralihkan pada Rowan.
Apa Rowan dan Robert akan baik-baik saja? Tanya Ranti pelan. Aku harap mereka akan baik-baik saja, jawab Lampe. Aku harus membantu mereka. Jangan, kau harus tetap di sini, jangan ke sana. Itu berbahaya Ranti, ujar Lampe melahan tubuh Meranti. Tapi mereka teman-temanku. Ya, dan mereka juga tidak menginginkan kamu dalam bahaya, ujar Lampe. Ranti terdiam. Rowan, teriak Robert kalau melihat Rowan hampir terkena serangan membabi buta. Untuknya perempuan yang tidak mereka kenal itu berhasil membantu Rowan, membuat Rowan berhasil menghindar dari serangan. Sudah berapa lama yang pasti pada akhirnya tubuh komplotan dan cincin perawangan mereka terkapar tak berdaya. Di tempat itu Robert dan juga perempuan itu pun pulang sebagai pemenang. Robert memeluk erat adik angkatnya itu. Maaf, aku datang terlambat, Bet, ucap Rowan. Aku malah berharap kau tidak datang, Wan. Kau tahu, andai tadi kau mati, apa yang aku lakukan selama ini pasti akan sia-sia, ujar Robert seraya mendorong Rowan melepaskannya dari pelukan. Kau tunggu, panggil Robert pada perempuan tadi seraya berlari ke arahnya. Terima kasih sudah menolong adikku tadi, ucap Robert. Perempuan itu tersenyum. Iya, kita berada di pihak yang sama, jadi kurasa tidak ada masalah membantu adikmu, ucap perempuan itu. Robert menatap perempuan itu. Wajahnya manis, memiliki senyum yang sangat indah. Saat ia tersenyum, kedua matanya pun seolah ikut tersenyum. Siapa namamu? Tanya Robert. Perempuan itu tersenyum. Manyang, ucapnya kemudian. Aku belum sempat dia menyebutkan namanya. Perempuan itu sudah menyela. Robert kan? Aku sudah tahu siapa kamu, ujar perempuan itu. Robert terdiam. Tampaknya ia semakin penasaran dengan perempuan itu. Kau tahu namaku? Kau tahu dari mana aku? Tanya Robert. Lagi-lagi perempuan itu hanya tersenyum. Lalu ia berjalan menjauh. Robert menghela napas panjang menatap kepergian perempuan itu. Rowan menatap Menanti. Mata gadis itu tampak berkaca-kaca. Loh, kenapa kamu menangis? Tanya Rowan. Aku senang kamu bisa bertemu Robert lagi, jawab Ranti seraya mengusap air matanya. Rowan pun tersenyum. Terima kasih Meranti, berkat bantuanmu aku bisa menemukan Robert, ucap Rowan. Ranti pun mengangguk. Besok aku akan pulang, kata Rowan. Kenapa terburu-buru pulang? Di sini saja dulu, lusa baru pulangnya. Rowan tersenyum. Hah, memangnya boleh? Boleh. Ya sudah, kalau begitu aku pulang lusa saja. Gitu dong. Jadi besok kita bisa jalan-jalan dulu. Nah, sama abahku, kata Meranti tersenyum. Rowan pun ikut tersenyum. Ranti, iya. Meranti menatap Rowan. Matanya berbinar indah. Ditatap seperti itu oleh gadis pujaan hatinya, membuat Rowan seketika salah tingkah. Aku Ranti tergagap, namun belum sempat ia menyelesaikan perkataannya. Ayahnya Meranti tiba-tiba muncul. Bagaimana kalian sudah bertemu dengan Robert? Ujar Rostam seraya duduk di samping keduanya. Sudah Mang. Dia baik-baik saja kan? Iya Mang. Syukurlah kalau begitu. Hening. Meranti dan Rowan saling tatap dan bibir mereka tampak tersenyum. Keesokan paginya selesai sarapan, Meranti dan Rowan sudah bersiap-siap untuk pergi bersama Rustam. Rencananya mereka hari itu akan memancing di bagian hulu sungai. Bang, nanti pulangnya mampir di sana ya, banyak pakis di sana, ujar Rowan seraya menunjuk ke tempat yang ia maksud. Ya, nanti kita cari di sana sama-sama ya, jawab Rustam yang berada di belakang Meranti. Singkatnya setelah tiba di tujuan, Rowan dan Rustam langsung memancing. Sementara Meranti masuk ke dalam hutan yang berada di belakang mereka. Entah apa yang akan dilakukan gadis itu. Sudah lumayan ini Wan. Coba kamu susul Meranti, kita pulang mumpung masih jam segini, biar nanti bisa mampir mencari pakis, ujar Rustam. Rowan mengangguk lalu bergegas menyusul Meranti masuk ke dalam hutan. Rupanya Meranti sedang bermain-main dengan beberapa temannya. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Yang pasti saat Rowan datang, obrolan mereka berhenti. Ayo pulang, ajak Rowan sambil tersenyum. Wan, kamu... Terlihat Meranti terdiam sejenak, lalu kemudian menggeleng. Kenapa? Tanya Rowan penasaran. Enggak jadi,
Gak apa-apa, bukan apa-apa. Rowan mengangguk lalu membiarkan Ranti berjalan terlebih dahulu. Mereka bertiga pun pulang dengan membawa cukup banyak ikan dan juga sayur pagi segar yang baru saja dipetik. Dengan perasaan senang, Ranti berjalan ke rumah dengan membawa sayur serta ikan. Sementara Rustam dan Rowan membersihkan badan di sungai dengan menggunakan sabun yang memang sengaja ditinggalkan oleh Ibunda Ranti di sana. Rustam selesai mandi dan naik ke rumah lebih dulu, meninggalkan Rowan yang masih berenang di sungai. Ada tamu rupanya, ujar Rustam sambil tersenyum. Apa kabar, Rus? Ujar orang itu yang tak lain adalah paman dari Rion. Alhamdulillah, kabar baik kami di sini. Baik sekali. Bagaimana kabarmu sendiri? Ya, seperti yang kau lihat. Terus? Syukurlah kalau begitu. Oh ya, permisi ku tinggal sebentar ya. Ini mau pakai baju dulu. Ujar Rustam masih dengan bibir tersenyum pada tamu-tamunya. Tidak lama kemudian Rustam keluar lagi dengan mengenakan pakaian bersih. Setelah Rustam duduk bergabung dengan para tamu, Paman Rion langsung mengutarakan keinginannya yang ternyata mewakili Rion untuk melamar Ranti. Kalau pekerjaan ponakanku ini sudah ada, rumah juga dia sudah ada. Ya, walaupun rumah waris, setidaknya bisa mereka tempati kalau menikah nanti, ujar Paman Rion. Rustam terdiam, matanya menatap sang istri yang juga balas menatapnya. Kalau masalah seperti ini, aku dan istriku tidak berani memutuskannya secara sepihak. Jadi aku rasa sebaiknya kita sama-sama tanyakan saja kepada tempun dirinya, ujar Rustam. Tempun dirinya yang dimaksud di sini adalah berhenti. Paman Rion mengangguk. Ia setuju dengan jawaban Rustam. Wan, kamu kenapa? Kenapa tidak masuk rumah, malah berdiri di situ? Ujar Ranti mengagetkan Rowan yang sedang berdiri di samping rumah. Sepertinya dia sudah mendengar apa yang dibicarakan oleh tamu dan juga ayahnya Ranti. Nanti, oh iya, ada temanku datang. Kurasa mereka ingin mengucapkan terima kasih padaku karena aku sudah membantu mereka tempo hari, ujar Ranti yang baru saja selesai mandi. Handuk masih terpasang di kepalanya. Rowan, ayo masuk, ajak Ranti seraya menarik tangan Rowan. Namun Rowan menolaknya dengan halus. Dia sungguh tidak ingin menimbulkan masalah kalau calon suami Ranti melihat mereka seperti itu. Kamu duluan saja, nanti aku masuk rumahnya setelah kamu, ujar Rowan. Ranti pun mengangguk lalu masuk ke dalam lewat pintu dapur. Rowan terduduk di teras dapur, kepalanya terduduk. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, itulah kisah yang saya bawakan kali ini. Kisah tentang Ropet, si dukun sakti dari Kalimantan. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Wassalam.